Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Pertolongan kita dalam ibadah malam kudus ini datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga.
Saudaraku, ayat pembimbing dalam kebaktian malam kudus ini dari Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita merenungkan makna malam kudus hari ini dengan membaca Alkitab untuk kita renungkan pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa, memohon Roh Kudus memimpin kita untuk menolong kita memahami firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini, pada malam kudus ini, bersama dengan sanak keluarga kami mau mendengar firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, bersabdalah, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang kita renungkan pada malam hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Saya bacakan agak cepat demikian. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di situ. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku, demikian pembacaan kita. Berbahagia saudara yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, shalom. Pada malam hari ini, ketika kita boleh duduk bersama dengan orang-orang terkasih kita yang ada di sekeliling kita, firman Tuhan yang hendak kita renungkan, saya beri judul kemuliaan dalam kerendahan. Saudaraku, kisah kelahiran Yesus adalah satu kisah bayi kudus yang sangat kaya pesan hikmat kehidupan. Malam hari ini kita mengambil salah satu saja untuk kita renungi. Ayat pokok renungan kita adalah ayat yang ke-7 yang bunyinya, "Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan." Saudaraku, bayi tokoh cerita pada kisah yang kita dengarkan malam hari ini yang lahir itu berjenis kelamin laki-laki, dan secara urutan kelahiran ia adalah anak sulung. Anak laki-laki menempati posisi istimewa dalam hidup keluarga di masyarakat Yahudi pada waktu itu, dan juga masih terjadi sampai sekarang. Kalau laki-laki masih mempunyai hal yang dipandang lebih daripada perempuan, sebagaimana juga terjadi di beberapa tempat di daerah kita juga. Misalnya saja laki-laki itu mendapat warisan, sedangkan perempuan itu belum tentu. Walaupun tidak semua memberlakukan demikian, tapi masih umum terjadi.
laki-laki mendapat prioritas yang lebih daripada yang perempuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga di sini disebutkan dalam pembacaan kita tidak saja bahwa jenis kelaminnya laki-laki, tetapi juga bahwa ini anak sulung, anak yang pertama. Karena dikatakan anak yang pertama, tentu ada maksudnya. Maksudnya sangat mungkin pertama-tama adalah bahwa ini anak Maria yang lahir bukan dari pernikahan atau perkawinan dengan Yusuf, karena waktu itu masih atau baru bertunangan. Kemungkinan yang lain adalah untuk memperlihatkan ini anak yang pertama, dalam arti kata ini yang tersulung. Karena yang sulung juga mendapatkan hak privilege atau kekhususan dalam masyarakat Yahudi. Kita ingat bahwa cerita tentang Esau dan Yakub yang mau diberikan berkat hak sulung itu adalah Esau. Tetapi kemudian karena ibunya Yakub, lalu diusahakanlah satu cara bagaimana berkat sulung itu jatuh ke tangannya atau kepada Yakub. Jadi dua hal ini, di mana laki-laki kemudian sulung, adalah satu privilege yang kemudian dalam cerita kita ini dijelaskan atau disampaikan lahirnya ternyata di kandang ternak, ditaruh di palungan dan dibalut dengan lampin. Saudaraku, betapa kontradiksi antara yang disampaikan di mana laki-laki, anak sulung, bahkan anak yang kudus, tetapi lahirnya di kandang ternak, kemudian di palungan dan dibalut dengan kain lampin. Boleh dikatakan kain lap. Artinya betapa rendah, betapa hina tempat itu. Oleh karena itulah judul perenungan yang saya sampaikan hari ini, kemuliaan di dalam kerendahan. Yang mulia turun di tempat yang sangat rendah. Bukan saja rendah kerendahan manusia, tetapi bahkan sampai di kandang binatang. Saudaraku, kemuliaan dalam kerendahan. Kisah kelahiran bayi Yesus yang diceritakan Injil Lukas adalah kisah tentang Tuhan yang ambil bagian dalam kehidupan yang rendah, yang tidak punya tempat tinggal yang layak, yang tidak punya tempat yang nyaman, senyaman barangkali kita-kita ini. Menurut Injil Lukas, kisah Tuhan itu adalah kisah yang solider dengan mereka yang nasibnya tidak beruntung, karena mereka ditolak oleh pemilik penginapan yang memprioritaskan tentunya mereka yang menyewa kamar-kamar mereka. Mereka tertolak oleh karena mungkin juga rumah-rumah mereka untuk keluarga-keluarga yang datang lebih dulu. Mungkin juga untuk tetangga, mungkin juga untuk yang lain yang sudah terlebih dahulu mendapatkan tempat menginap itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua ini juga menjadi gambaran betapa Tuhan Yesus yang lahir di kandang ternak itu dan yang kemudian ditaruh di palungan, dibalut dengan kain lampin, mengingatkan kita
keberpihakannya kepada orang-orang yang hidupnya sangat-sangat sederhana, bahkan tidak berdaya, miskin papa, oleh karena mungkin tidak ada orang yang menolong mereka, oleh karena mereka kehilangan sanak keluarga yang mengasihinya, ataupun oleh karena memang kemiskinan hidup mereka. Saudaraku, maka hari ini jika salah satu atau beberapa dari kita, saudaraku, mengalami pengalaman yang serendah itu, hidup dalam kesulitan, hidup dalam permasalahan ekonomi, tidak nyaman dalam kehidupan saudara-saudara karena saudara tidak memiliki tempat tinggal sebaik yang lain. Saudaraku, hari ini kita diingatkan Tuhan Yesus ada di pihak saudara. Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara dalam keberadaan saudara yang mungkin sangat susah, sulit. Saudara-saudara yang lain tidak sampai bisa menolong saudara, mungkin mereka tidak tahu atau mungkin karena tidak sempat. Maka bila pengalaman ini adalah pengalaman saudara, saudara bangkit sekarang saudara, karena Tuhan Yesus hadir di antara saudara. Bahkan mungkin lebih pahit dari apa yang saudara alami, bahwa dia hadir di kandang ternak saudaraku. Maka bila ini pengalaman saudara, bersukacitalah karena Tuhan Yesus ada bersama dengan saudaraku. Digambarkan bahwa bayi Yesus hadir bersama-sama dengan saudara. Itulah yang kita baca dan dengarkan. Dan itulah peristiwa yang terjadi 2020 tahun yang lalu. Satu kenyataan di mana Tuhan ambil bagian dalam kepapaan hidup kita, kepapaan hidup saudara. Dan bagi saudara-saudaraku yang hari ini mengingat ada saudara-saudara kita yang pulang, memberikan tumpangan, memberikan segala sesuatu, membagikan apa yang saudara miliki untuk saudara-saudara yang pulang kampung. Atau barangkali juga kalau bukan karena pulang kampung, tetapi saudara juga menerima orang lain di rumah saudara, atau saudara pergi untuk melayani mereka. Saudara itu laksana para gembala yang membukakan kandangnya, yang membiarkan palungan ternak saudara untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terbuka hatinya menolong sesamanya dalam keberadaan kepapaan mereka. Saudara yang terbuka mengasihi, mengampuni saudaranya. Saudara yang terbuka membantu mereka keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik ekonomi maupun sakit penyakit. Hati saudara yang terbuka sekarang untuk membantu keluarga yang lain. Saudaraku, saudara adalah laksana gembala-gembala yang mendapat berita sukacita dari Tuhan. Saudara adalah para gembala yang mendapatkan kabar gembira daripada para malaikat malam hari ini, bahwa sungguhnya kesukaan besar hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengidentifikasi diri. Keprihatinannya menjadi bagian mereka yang saudara-saudara tolong. Karena dia mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang atau untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Saudaraku, jadi kalau hari ini atau hari-hari ke depan saudara berbuat seperti halnya para gembala yang membuka kandangnya, yang merelakan apa yang menjadi miliknya untuk menolong sesamanya, apalagi mereka adalah bagian daripada keluarga saudara, maka terimalah warta sukacita
di mana saatnya Tuhan akan berkata kepada saudaraku, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Masih ada lanjutan ayat itu saudaraku. Tapi sengaja saya berhenti pada kata memberi tumpangan. Ada banyak saudara kita yang kesulitan mendapatkan atau memiliki tempat tinggal menumpang yang nyaman saudaraku. Di musim ini mungkin mereka kedinginan karena hujan yang deras. Mungkin ada genteng mereka yang bocor atau dinding-dinding rumah mereka yang tidak senyaman kebanyakan yang lain. Saudaraku, ketika saudara berbuat untuk mereka, saudara berbuat untuk Tuhan Yesus yang malam hari ini kita rayakan lahirnya di kandang domba atau di kandang ternak, di palungan berbungkuskan kain lampin. Saudaraku, kemuliaan Tuhan ada di tempat yang rendah. Kemuliaan dalam kerendahan. Kemuliaan Tuhan ada di kerendahan hatimu. Di dalam hati yang merendah. Di dalam hati yang mengangkat saudaranya. Itulah hati yang rendah. Yang merendahkan hatinya. Menyambut Tuhan Yesus yang mulia di dalam kerendahan. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, lihatlah terang besar telah datang. Kemilau sinarnya yang damai menembus hati nurani. Sang Juru
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah-rumah, marilah sekarang kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama bersyukur atas perayaan Natal yang boleh kita lalui walau kita berada di rumah-rumah pada malam hari ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam kudus ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama merayakan malam kudus, baik di gereja maupun di rumah-rumah. Kami boleh berhimpun dengan sanak keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami syukuri kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Sungguh pun kami tidak bisa bersama-sama bersukacita di gedung gereja sebagaimana tahun-tahun yang telah kami lalui. Tetapi kiranya kehadiran Roh Tuhan dalam hidup kami telah membawa sukacita kepada keluarga kami ini, kepada setiap hati yang berhimpun bersama saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu. Kasih Tuhan sungguh boleh kami nikmati dalam kebersamaan dengan anggota keluarga kami pada saat ini. Kami syukuri kehadiran sanak keluarga yang boleh kembali dari tempat-tempat yang jauh dan boleh bersama dengan kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kesehatan, karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga tahun ini pun kami boleh merayakan malam kudus walaupun kami berada di rumah-rumah kami. Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu, jauhkanlah kiranya sakit penyakit teristimewa virus COVID-19 ini ya Tuhan, yang masih menghantui kami dan juga orang lain bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Tuhan, tolonglah kiranya saudara-saudari kami untuk keluar dari masalah-masalah ekonomi karena akibat pandemi COVID-19 ini. Terlebih kami doakan mereka yang sakit, mereka yang menderita, bahkan ada yang kehilangan saudara mereka atau orang tua mereka akibat daripada COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kiranya Tuhan membuat mereka mempunyai harapan yang baru di dalam Tuhan dengan kehadiran Natal yang kami rayakan di setiap penjuru dunia ini. Tuhan, hadirlah dengan kasih-Mu untuk mengangkat setiap hati yang hancur oleh karena terdampak atau mengalami kehilangan salah seorang dari keluarga, anggota keluarga mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar terhibur dan kuat menjalani. Bapa di surga, kami mohon kiranya penyertaan Tuhan, di mana hari esok kami hendak bersama-sama kembali ke gedung gereja, walaupun kami terbagi antara yang pagi maupun yang agak siang untuk hadir di gedung gereja. Tuhan menolong kami agar kami tetap taat dengan aturan-aturan kesehatan, dan terlebih kami mohon perlindungan Tuhan agar kami boleh menyambut Natal yang hendak kami rayakan di hari esok ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, sungguh jauh dari sempurna,
kami mohon kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di keluarga masing-masing. Baiklah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membawa ucapan syukur kita. Namun sebelumnya kita membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat 24. Yang demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membawa ucapan syukur kita ini dengan kita menaikkan pujian kepada Tuhan, hari lahir Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita menyerahkan semua apa yang telah kita kumpulkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah pencipta halik langit dan bumi, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa telah menjaga dan memelihara kami dan memberkati setiap usaha dan serta pekerjaan-pekerjaan yang telah kami lakukan di hari-hari yang telah kami lalui. Pada kesempatan yang indah ini ya Bapa, kami datang kembali membawa sebagian kecil berkat-berkat yang telah kami terima ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima dan memberkati agar persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini menjadi berkat bagi pelayanan gereja-gereja-Mu yang ada di permukaan bumi ini.
Ya Allah, ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah Engkau memberkati pula setiap usaha-usaha dan pekerjaan kami selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Dan juga ajarkanlah kami senantiasa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Yang di rumah-rumah kembalilah dengan aktivitas di keluarga masing-masing dan terima berkat dari Tuhan. Bertambah-tambahlah kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Hai,